Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Florentina Nahampun. Saya peserta Laksar CPNS Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan Kota Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi komitmen mutu dan anti korupsi. Pengertian komitmen mutu. Komitmen mutu ialah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Apakah pengertian dari efektivitas dan efisiensi? Menurut Richard L. Duff dalam Tita Maria Kanita tahun 2010 ayat ke-8, efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konsep inovasi menurut Richard L. Duff dalam Tita Maria Kanita buku kedua tahun 2011 ayat 56 ialah inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan pada produk atau barang yang dihasilkan, proses produksi, nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang-orang yang ada dalam organisasi. Sebagai contoh dari inovasi, saya mengambil ilustrasi dari seekor burung yang digunakan pada zaman dahulu, lalu kaleng komunikasi, dan kemudian berganti inovasi menjadi telepon hingga sekarang. Dan contoh inovasi di Kementerian ATR BPN ialah penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku dan penggunaan aplikasi e-office. Definisi mutu. Menurut definisi yang dirumuskan Goods and Davis, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Pilar manajemen mutu. Bill Craig dalam Alexander Sindoro tahun 1996 ayat keempat memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu sebagaimana dituangkan dalam gambar berikut. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah organisasi, yang ketiga adalah proses, yang keempat adalah pemimpin, dan yang kelima adalah komitmen. Berikut ini adalah gambar dari fishbone manajemen mutu. Berdasarkan gambar fishbone manajemen mutu di atas, menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja individual maupun kinerja organisasional. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik.
Misalnya, yang pertama, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing. Yang kedua, kompeten pada bidang pekerjaannya. Ketiga, memiliki target mutu layanan. Keempat, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan. Dan yang terakhir, menguasai teknik pelayanan prima dengan memberikan layanan prima dan bersedia menerima kritikan untuk perbaikan ke depan. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan yang dimaksud berdampak secara jangka panjang. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah 1. Keserakaan atau greed, 2. Kesempatan atau opportunity, 3. Kebutuhan atau needs, dan 4. Pengungkapan atau expose. Akibat dari korupsi yang kita alami ialah 1. Menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. 2. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. 3. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan, dan lain-lain. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak nilai anti korupsi sebagai berikut. Yang pertama, jujur, kedua, peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, dan 9 adalah adil. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Undang-undang dasar dan Pancasila serta nilai-nilai kebenaran.